Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Ufsi Mafiroh, mahasiswa KKN PPM UGM tahun 2021 dari unit JT016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bioremediasi sebagai usaha penanganan pencemaran lingkungan. Meningkatnya populasi manusia mengakibatkan munculnya masalah baru, yaitu permasalahan lingkungan. Di antaranya adalah pencemaran lingkungan. Nah, dari para ahli sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah dengan menggunakan bioremediasi. Bioremediasi sendiri merupakan proses degradasi limbah menggunakan organisme hidup, misalnya bakteri dan enzim-enzim yang dikeluarkan oleh organisme hidup. Adapun kelebihan menggunakan bioremediasi sebagai upaya penanganan lingkungan, di antaranya adalah mampu mendegradasi limbah pada lokasi tertentu, mampu mengubah limbah menjadi bahan yang tidak berbahaya, dan mampu mengakumulasi limbah pada lokasi tertentu, sehingga pencemaran limbah tidak akan semakin meluas. Untuk pencemaran lingkungan sendiri merupakan kondisi di mana masuknya benda asing atau biasa disebut juga dengan polutan ke dalam lingkungan baik pada tanah, udara maupun air. Untuk sumbernya, pencemaran udara itu disebabkan dari hasil pembakaran tidak sempurna dari kendaraan bermotor, kemudian pembakaran dari kegiatan industri maupun kebakaran hutan. Lalu untuk pencemaran air biasanya diakibatkan oleh limbah cair dari kegiatan hasil industri maupun dari sampah plastik yang mengapung di perairan. Kemudian untuk pencemaran tanah sendiri biasanya disebabkan oleh kegiatan dari industri juga, meliputi sampah plastik, sampah logam maupun sampah lain yang mampu mengganggu keseimbangan pada tanah. Lalu untuk efek pencemaran lingkungan sendiri, yang pertama, mampu mengakibatkan gangguan dan kelainan genetik, bersifat karsinogenik atau mampu mengakibatkan kanker, mampu mengakibatkan mutasi pada makhluk hidup, pertumbuhan tanaman terhambat dan menjadi kerdil, tanaman cenderung kering, tanaman mudah terserang penyakit, dan mampu menurunkan hasil panen. Nah, salah satu upaya untuk menangani pencemaran lingkungan selain menggunakan bioremediasi, kita dapat juga menggunakan fitoremediasi. Pencemaran lingkungan yang umum ditemukan adalah pencemaran logam berat, khususnya yang ada pada tanah. Nah, logam berat tersebut mampu bersifat racun dan mampu menghambat pertumbuhan tanaman, karena logam berat tersebut dapat bersifat toksik. Kemudian, untuk beberapa tanaman sendiri mampu merespon dan beradaptasi pada kondisi tanah yang tercemar, yaitu dengan melakukan berbagai mekanisme. Kemampuan tanaman dalam mendegradasi polutan, misalnya logam berat, dengan menggunakan tanaman itu sendiri dinamakan dengan fitoremediasi. Nah, untuk mekanismenya sendiri terdapat beberapa mekanisme. Yang pertama, tanaman menyerap logam berat dan melepaskan kembali ke udara. Kemudian, adanya degradasi logam berat oleh aktivitas enzim nitroreduktase, dehalogenase, dan lakase yang dihasilkan dari sel tanaman itu sendiri. Lalu, degradasi logam berat juga dapat dilakukan oleh aktivitas enzim yang dihasilkan dari mikroorganisme yang berasosiasi dengan akar tanaman. Selanjutnya, degradasi logam berat juga dapat dilakukan oleh eksudat atau cairan yang dihasilkan oleh akar tanaman itu sendiri. Kemudian, tanaman juga mampu menyerap logam berat, mengakumulasi di dalam tubuhnya, dan mampu melakukan translokasi logam berat tersebut pada bagian tanaman tertentu. Nah, untuk tanaman yang memiliki kemampuan fitoremediasi, di antaranya adalah bunga matahari, bunga pacar air, bunga euforbia, kangkung, maupun bayam. Tanaman-tanaman tersebut dapat kita tanam di pekarangan rumah, sehingga tidak hanya memberikan nilai keindahan, nilai estetika, namun juga bisa menyelamatkan kita dari bahaya limbah yang mencemari tanah di sekitar rumah kita.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.